Selamat malam semuanya. Selamat malam sahabat Komsa dimanapun Anda berada, di darat, laut maupun di udara. Bagaimana, apakah suaranya terdengar dengan cukup jelas? Apakah musiknya juga sudah baik? Sambil menunggu teman-temanmu yang lain ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Salve juga. Kita sedang memasuki masa Advent ya. Kita mau mempersiapkan hati kita menyambut Natal akhir bulan ini. Bagaimana persiapan teman-teman semuanya? Sudah ada yang pergi mengaku dosa atau belum? Tanggal 13 ini pemukuan dosa min, kata Heo. Puji Tuhan ya, dilancarkan segala-galanya. Sambil kita tunggu sebentar lagi ya. Ini internet Mimin juga lagi mengalami sesuatu ini. Ada saja gangguannya. Aduh. Ya semoga berkatnya juga banyak ya. Kan biasa begitu tuh. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah, kata Santo Paulus ya. Jadi kalau banyak halangan juga, banyak rintangan juga, artinya apa? Artinya berkat pun akan berlimpah-limpah. Amin. Oke, baik, kita akan mulai live demonologi kita pada malam hari ini dengan doa. Kita siapkan hati kita, kita mohon pimpinan Tuhan untuk keseluruhan acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan,
kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal terkasih-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kuasa kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami. Untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Malaikat Mikael, berperanglah bagi kami. Bunda Maria, doakan kami. Para kudus dan para malaikat, berjagalah di sekitar kami. Kami persembahkan live ini pada malam hari ini ke dalam tuntunan, ke dalam perlindungan kuasa Roh Kudus, agar dijauhkan, dibebaskan dari segala kekacauan dan apapun yang dapat menghalangi pewartaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi setelah minggu lalu Mimin nggak sempat. Karena bukan nggak sempat sih sebenarnya, agak sakit dikit. Musim hujan di sini ya, jadi memang ya batuk-batuk lah begitu. Ditambah lagi ada sesuatu yang terjadi dengan salah satu alat kita, sehingga perlu perbaikan ini dan itu ya. Puji Tuhan ternyata tidak ada yang serius, semuanya Tuhan lancarkan, sehingga malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Baik, Min, malam hari ini kita membahas tentang apa, Min? Nah, kita masih membahas tentang demonologi dari bukunya, masih ingat ya? Dan masih belum selesai pembahasannya. Diary of an American Exorcist, karya daripada seorang monsinyur atau uskup, juga seorang eksorsis. Kelak juga diketahui ternyata dia juga seorang psikolog loh. Nanti kita akan baca di sini, ini menarik juga. Ya. Nah, segala aktivitasnya, segala apapun yang dilakukan dalam eksorsismenya itu dia tuangkan dalam karyanya di buku ini. Baik, sekarang kita telah sampai ke halaman berapa ini ya? 100-an lah begitu. Puji Tuhan untuk mereka yang tetap setia ya, sehingga bisa mengikuti seluruh lembar demi lembar tanpa ada satupun yang terputus atau ketinggalan, sehingga nantinya nggak bingung-bingung. Untuk mereka yang baru kali ini ikut live, bisa lihat di YouTube Mimin yang selalu Min posting ya. Setiap habis live, postingannya selalu bisa ditemukan kembali di YouTube di nama yang sama, Komsah KKSM. Oke, malam ini kita sampai kepada tema We won, he didn't rise. Ya, artinya apa? Artinya adalah kami menang, dia tidak bangkit. Nah, ini judul yang menarik karena di tengah pengusiran setan yang khidmat, dikatakan di sini ya. Katakan di sini. Di tengah pengusiran setan yang solemn, khidmat gitu. Kami mohon kuasa kebangkitan Yesus, dan dari mulut iblis terdengar sorak-sorai. Mereka berkata, we won, he didn't rise. Kami menang, dia enggak bangkit. Begitulah kira-kira. Nah, mendengar ini, para pastor eksorsis yang berada di ruangan itu secara spontan tertawa terbahak-bahak. Saya tambahkan, iblis ini membutuhkan pelajaran sejarah katanya. Jadi ketawain oleh mereka ya. Karena kita semua tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang telah memenangkan manusia atas maut dengan
kematian dan kebangkitannya. Kita semua tahu itu. Ini bagaimana musiknya tidak kegedean ya? Komen-komen di bawah saja ya kalau musiknya kegedean. Oke, baik. Ya, begitulah. Disetting dulu. Musik aman, puji Tuhan. Oke, baik. Nah, jadi ternyata memang si iblis ini seperti menyangkal fakta bahwa mereka sudah kalah. Jadi mereka nggak terima, gitu ya. Segala tingkah polanya seakan-akan mau menyangkal itu, gitu. Iya, jadinya seperti lucu aja. Despite everything, terlepas dari segalanya, iblis sulit mengakui fakta atau kebenaran ini. Ya, mereka terutama menyangkal fakta bahwa mereka telah dikalahkan dalam pertempuran dan ditakdirkan berada dalam kegelapan selama-lamanya. Inilah nasib mereka. Dan mereka tahu itu, tetapi lucu, dalam setiap sesi eksorsisme seakan-akan mereka lupa. Apakah lupa, apakah menyangkalnya, apakah tidak menerimanya, nah, kurang lebih seperti itu. Atau ingin masih tetap menggertak kita, gitu ya. Nah, jadi penting juga ternyata bahwa seorang eksorsis ini, seorang pendoa deliverance ini juga seorang yang mengerti teologi. Ya. Hal-hal seperti ini membuat kita mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kekacauan-kekacauan di dalam dunia iblis itu sendiri ya. Tentang Yesus yang telah bangkit, tentang mereka yang menyangkalnya, ini juga sebenarnya jelas sekali sebuah roh antikristus. Kitab suci mengatakan apa? Bahwa roh antikristus sudah datang dan sudah ada di dunia ini. Apa itu? Yaitu roh yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, menyangkal kematian dan kebangkitannya. Itulah roh antikristus. Enggak usah jauh-jauh, sudah datang kok, enggak perlu ditunggu lagi. Ya, sudah ada di dunia ini. Nah, kita lanjutkan. Demons ya. Setan akan mengakui fakta tersebut hanya kalau dilakukan ini di bawah tekanan, under duress. Seperti apa itu di bawah tekanan, Min? Maksudnya kadang-kadang dalam sesi pengusiran setan biasa dilakukan oleh para eksorsis itu memerintahkan setan misalnya begini, dalam nama Yesus sebut siapa namamu. Nah, jadi benar-benar ditekan. Dalam nama Yesus berapa jumlahmu, dan dalam nama Yesus siapa pimpinanmu. Hal-hal seperti ini boleh ditanyakan seorang eksorsis profesional tentunya ya, yang dilakukan dalam nama Yesus dan hanya untuk tujuan pelepasan, bukan untuk tujuan tanya jawab atau menulis buku sejarah lah. Hal seperti ini, seperti yang dilakukan para youtuber itu kan, karena manusia rawan sekali ditipu dan diarahkan ke jalan yang salah. Gampang sekali manusia ini mempercayai segala namanya mitos, segala penipuan-penipuan yang mereka buat, karena memang sejatinya kita ini kalah pinter secara kodrat dibanding mereka. Mereka mungkin bisa bersiasat pura-pura bodoh dan sebagainya supaya bisa menggait kita. Ya begitulah, mereka lebih pintar. Itulah sebabnya dianjurkan untuk tidak pernah berdialog dengan setan karena rawan penipuan ini. Yesus sendiri mengatakan mereka adalah bapa segala dusta. Jadi jangan diberi celah, dan ini hanya dilakukan dalam sesi eksorsis oleh pastor yang sudah profesional untuk itu ya. Itu pun pastor eksorsis. Itu pun dilakukan dalam nama Yesus. Atau
dalam nama Bunda Maria yang suci, yang dikandung tanpa noda dosa, itu juga, atau dalam nama malaikat Mikael, malaikat agung. Nah, atau para kudus tertentu yang mereka takuti, itu bisa dilakukan. Itu artinya kita meletakkan setan di bawah tekanan, dan hanya dalam keadaan seperti ini mereka bisa berkata jujur. Di luar itu kita semua menjadi bulan-bulanan ya, dan informasi yang diberikan selalu sebuah kebohongan. Nah, dikatakan di sini to acknowledge the truth is to acknowledge Jesus. Jadi mengakui kebenaran berarti mengakui Yesus yang adalah sang kebenaran itu sendiri. Jadi inilah sebabnya mengapa ritus eksorsisme itu so powerful, sangat kuat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu eksorsis senior ya, it is like pouring the truth down their throat. Ini seperti menuangkan fakta atau kebenaran langsung ke dalam kerongkongan mereka. Nah, it constantly reminds them of their defeat. Ini terus-menerus mengingatkan mereka, maksudnya iblis. Mereka itu maksudnya iblis ini ya, akan kekalahan mereka, begitu. Ya. Ya, tumben malam ini cuma 4.000 ya. Gak apa-apa. Berapapun jumlahnya, kita tetap, pewartaan tetap harus jalan terus. Amin. Iya. Oke, sampai di mana tadi? Oke. Ini dia, demons are blind to the world of grace. Setan itu buta terhadap dunia kasih karunia. Jadi mereka enggak bisa melihat kasih karunia atau memahami cara kerjanya. Ya, jadi mereka enggak bisa memahami cara kerja kasih karunia. Begitu, sejak mereka terputus hubungan dengan Tuhan. Sejak mereka memutuskan dirinya dengan Tuhan yang adalah sumber kasih karunia itu sendiri. Jadi apapun rencana Tuhan tertutup untuk mereka sudah. Mereka nggak bisa lagi lihat. Ya, itu maksudnya. Dikatakan buta tuh sebenarnya sebuah itu saja. Sebuah perumpamaan saja atau sebuah ungkapan bahasa saja. Mereka nggak mengerti lagi apa yang menjadi rencana Tuhan terhadap dunia ini, terhadap manusia yang dibungkus dalam kasih karunia. Nah, dan dikatakan di sini, most importantly, ya, yang terpenting, mereka tidak dalam tanda petik melihat kebangkitan. Kristus yang telah bangkit dilihat oleh mata iman. Sementara kalau kita baca di Kisah Para Rasul 10:41, setan itu buta secara rohani, begitu. Nah, dikatakan di sini, we know by the eyes of our faith, kita tahu bahwa dengan mata iman bahwa Kristus telah bangkit. Dan ini adalah sebuah penglihatan yang nyata. Karena itu di dalam hati kita ada sebuah harapan yang besar, ya, yang akhirnya ultimately burst into joy, yang akhirnya meledak menjadi sukacita. Nah, among demons there is neither. Jadi enggak ada hal ini di dalam dunia setan. Hal apa itu? Kedua hal ini, yaitu
harapan dan sukacita. Jadi mereka nggak mengerti bagaimana cara kerjanya karena mereka nggak punya itu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bentar, Mimin lepas ini dulu deh, earphone mengganggu. Udah, begini aja deh. Oke, exorcist attacked by client's demon. Jadi, seorang exorcist diserang oleh setannya si klien atau si korban yang datang minta didoakan. Kliennya dia lah. Jadi klien ini datang bawa setan gitu kan. Nah, salah satu pastor yang terlibat dalam pengusiran setan, analis Michel yang terkenal di Jerman ya, mungkin tahu ceritanya. Analis Michel itu melaporkan mencium bau busuk dan menjadi mual hanya dengan membaca surat dari si korban kerasukan tersebut. Nah, bayangin ya, dia cuman membaca surat doang bisa membaca surat dari orang yang kerasukan ini, maksudnya orang yang terkena intervensi kuasa kegelapan ini ya, dia bisa mual. Nah, pada malam hari dia juga merasa sangat tertindas, oppressed, sangat tertindas, sampai dia memohon perantaraan Padre Pio dan seketika bebannya terangkat. Nah, jadi ini bisa juga ternyata mohon bantuan doa dari Santo Pio. Ya. Seperti kita ketahui, kehidupan yang saleh telah memperkenalkan kepada kita bagaimana dia menghalau segala kuasa kegelapan yang berusaha menggodanya. Kita tahu sendiri ya, kehidupan Padre Pio seperti apa. Bahkan ada setan yang menyamar sebagai pembimbingnya gitu kan. Setan yang menyamar jadi apalagi macam-macam lah. Jadi dia benar-benar diserang setan luar biasa. Jadi dia pun sekarang menjadi pelindung kita dalam mengatasi hal seperti ini. Jadi kita bisa mohon perantaraan doa daripada dia. Nah, it is not uncommon for exorcist, ini enggak jarang para pengusir setan ya, particularly terutama mereka yang memiliki spiritual sensitivities, kepekaan spiritual, bahwa mereka ini seringkali mengalami gejala setan ya saat bekerja dengan orang yang kerasukan. Maksudnya saat mendoakan mereka lah begitu. Jadi setan-setan itu marah karena seorang eksorsis datang dan mengusir mereka. Jadi mereka berusaha menyerang dengan kejam, tentunya within the parameters of what God allows, dalam parameter yang diizinkan oleh Tuhan. Ya tentunya atas izin Tuhan juga ya. Biasanya dikatakan di sini typically ini ya, biasanya pengusir setan is protected from serious harm. Biasanya para eksorsis itu dilindungi dari bahaya yang serius. Tetapi mungkin saja mereka bisa mengalami beberapa pelecehan ya. Kepekaan itu maksudnya apa, Min? Seperti indigo ya. Indigo ya, dalam arti indigo yang ini ya, apa? Yang lebih ke preternatural ya, karena indigo itu ada beberapa jenis. Ada yang mendapatkan kekuatannya dari karena ketempelan atau karena keturunan. Tapi ada juga yang karena preternatural.
kita pernah membahas itu di video-video yang lalu. Indigo yang seperti inilah yang bisa maksudnya bisa menyertai pelayanan tim dan menjadi berguna karena kepekaan tersebut ya. Jadi orang-orang seperti ini yang memiliki kepekaan spiritual. Sampai di mana tadi? Nah, dikatakan di sini walaupun mereka dilindungi Tuhan, tetapi ada beberapa hal yang Tuhan izinkan terjadi dan mereka boleh alami, gitulah intinya. Nah, the experience of harassment and its symptoms can actually be very helpful. Pengalaman pelecehan dan gejalanya sebenarnya bisa sangat membantu. Nah, maksudnya gimana ini? Jadi apapun yang dialami oleh si pendoa ini, apakah dilecehkan oleh setan dan juga gejala-gejala pelecehan tersebut, itu dikatakan di sini sebenarnya bisa membantu loh. Gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Nanti kita akan lihat, kita baca ya. It helps, ini membantu para pengusir setan untuk mengetahui bahwa orang tersebut apakah benar-benar memiliki masalah setan atau tidak, ataukah ini sekedar masalah psikologis saja gitu loh. Nah ya, ini bahkan bisa membantu ternyata. Juga gejala yang dialami para eksorsis dalam beberapa pelecehan itu maksudnya perendahan ya, perendahan, pembulian. Pelecehan itu bukan hanya secara seksual, enggak. Pelecehan itu artinya merendahkan atau menghina orang lain, bisa secara fisik, bisa secara verbal, bisa juga secara seksual dan sebagainya. Ini pelecehan yang dilakukan itu maksudnya bisa juga sebuah ejekan ya, atau bahkan aktivitas fisik, penyerangan dengan bertujuan merendahkan begitu. Jadi pengusir setan atau para eksorsis, gejala yang dialami mereka ini dapat memberi informasi sebenarnya tentang jenis setan apa yang terlibat dan apa yang menjadi target selama sesi berikutnya. Nah ini dia. Maksudnya bagaimana Mimin? Ayo kita lanjutkan. Akhirnya, finally, penderitaan sederhana dari pastor eksorsis maksudnya sebagai akibatnya dalam pemeliharaan Tuhan itu akan menjadi semacam bantuan spiritual untuk pada akhirnya membebaskan jiwa yang menderita tersebut. Jadi inilah adalah bagian inti dari pelayanannya. Oke, nanti kita akan lebih lanjut mengerti hal ini ya. Mungkin ini agak membingungkan. Sebentar, Mimin ambil minum dulu. Salve Min, salve juga. Apa kabar? Oke, nah maksudnya begini. Pengusir setan atau para eksorsis dilindungi. Jadi selain itu, Tuhan tidak mengizinkan setan membunuh orang, termasuk si pengusir setan ini, gitu. Jadi dikatakan di sini si pengusir setan nggak akan mati kok, gitu ya. Maksudnya nggak akan dibunuh oleh setan. Nah ini keterangan ini berbeda dengan film-film yang kita tonton ya, di mana beberapa pastor mati dan sebagainya. Begitu ya.
Jadi Tuhan tidak mengizinkan setan membunuh orang, termasuk membunuh para eksorsis, maksudnya begitu. Jika tidak, ya dikatakan di sini, setan akan membunuh kita masing-masing. Maksudnya jika tidak dibatasi oleh Tuhan, itulah yang akan setan lakukan. Dia pasti akan doyan sekali membunuh manusia. Memang itulah keinginannya. Tetapi memang beberapa eksorsis ini dapat mengalami beberapa pelecehan setan yang terkait dengan kasus tertentu, ya begitu. Jadi walaupun nggak sampai mati, tetapi bisa terkena sesuatu, ya bisa terkena sesuatu, mengalami pelecehan tertentu, ya. Nah, Monsignor Rosetti mengatakan ini sebenarnya adalah anugerah, meskipun kadang-kadang sulit. Maksudnya bagaimana tuh? Bahwa ini adalah sebuah anugerah. Oke, kita lanjutkan. Dikerjain oleh setan, mengalami beberapa pelecehan, kok malah menjadi anugerah, Min? Nah, kita mau lihat. Sebelumnya dikatakan bahwa sebenarnya itu juga dapat memberi informasi, ya, bahwa si penderita ini benar-benar mengalami kasus kerasukan, bukan kasus psikologi atau mental problem begitu. Karena ada wujud lain yang bekerja di dalam diri orang tersebut, di mana wujud tersebut bisa menyakiti orang yang mau mendoakan. Itu salah satunya. Salah satu hal positif yang bisa diambil dari kasus pelecehan oleh setan ini. Memberikan sebuah kepastian bahwa dia sungguh-sungguh kerasukan setan. Nah, people who first start thinking about exorcism and the reality of Satan are often frightened. Orang-orang yang pertama kali berpikir tentang pengusiran setan dan realitas setan seringkali ketakutan sendiri. Mereka takut akan apa yang akan setan lakukan terhadap mereka. Nah ini, jadi jangan dipikir bahwa para pendoa deliverance, para eksorsis itu kadang-kadang nggak galau, kadang-kadang galau juga loh. Ya, walaupun mereka sering mengalami atau sering berhadapan, sering melakukan aktivitas tersebut, itu sudah merupakan profesinya atau pekerjaan hari-hari, selalu tetap ada sebuah kegentaran dalam hati. Itu pasti. Ada nervous lah dan sebagainya. Tapi memang itu harus ditundukkan dan harus tetap dihadapi, ya, dengan pikiran bahwa kita sedang menolong orang, bukan untuk unjuk kekuatan, bukan untuk soal menang atau kalah, enggak sama sekali. Kita sedang membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan akibat diikat oleh kuasa kegelapan. Jadi tujuannya harus jelas. Tujuannya untuk menolong orang lain, bukan untuk diri kita sendiri yang sama sekali nggak penting. Begitu. Jadi itu harus selalu dipegang dan menjadi kekuatan bagi para pengusir setan. Nah, ya, ini bahkan berlaku untuk beberapa pastor eksorsis katanya. Apalagi yang pastor bukan eksorsis, ya, lebih dari beberapa imam atau beberapa pastor telah diminta uskup untuk melakukan pengusiran setan, dan mereka declined, mereka menolak karena takut menjadi perhatian setan. Takut cari gara-gara sama setan, gitulah. Iya. Ini memang agak susah baca tulisannya karena layarnya putih ini. Sebentar ya. Pelecehan oleh setan dihukum berapa tahun penjara si setan? Ya, pelecehan ini dimaksud bukan hanya pelecehan seksual, ya, tapi juga perlakuan perendahan lah, baik secara verbal, kata-kata, bahkan menyerang secara fisik juga. Ya, nanti dihukum Tuhan pada akhir zaman. Ketakutan atau
gentar tanda manusia masih butuh Tuhan. Yes, itu benar sekali. Ya Min, katanya kalau buat cari popularitas itu bisa jadi celah untuk dimanfaatkan iblis. Ada cerita imam di Amerika yang sebenarnya nggak mau jadi pastor eksorsisme tapi malah ditunjuk, kata si Heyo. Yang mau justru nggak ditunjuk karena takut jadi memusatkan ke diri sendiri. Iya, memang itu sebaiknya tetap dilakukan dalam ketaatan, karena ketaatan itu mengandung kerendahan hati, dan di dalam kerendahan hati setan nggak berkutik. Itu sebabnya para kudus kita sangat mencintai ketaatan, ya. Begitu. Takut setannya balas dendam khususnya ke keluarga terdekat. Iya, ini benar sekali. Itu namanya serangan balik. Itu benar sekali. Itulah sebabnya biasanya bukan hanya dalam deliverance atau eksorsisme. Bahkan tadi setiap sebelum live kita selalu berdoa untuk diri kita sendiri juga keluarga kita agar dilindungi. Karena kita semua tahu setan nggak suka dengan pewartaan seperti ini. Karena rahasianya pasti dibongkar, ya, diobrak-abrik. Ya. Apa aja akan mereka usahakan untuk bisa menggagalkan terbongkarnya mereka punya rencana, terbongkarnya orang tahu siapa mereka, karena mereka lebih senang dianggap tidak ada. Senang sekali mereka kalau orang mengatakan setan itu enggak ada, mereka senang sekali. Tahu kenapa? Karena mereka bisa bekerja tanpa jejak. Ya. Pengalaman saya waktu bertobat, yang diserang itu anak saya dan istri saya, Min. Setan gak ingin satu jiwa selamat. Benar sekali. Itu benar sekali. Itu seperti ini, ya, sama seperti Rasul Paulus mengatakan, ketika satu orang bertobat, kamu dan sisi rumahmu diselamatkan. Begitu juga dengan yang namanya sebuah keburukan. Satu orang dicengkram setan, setan mau cengkram seluruh keluarganya. Begitu kurang lebih berlakunya di dalam dunia sana. Begitu, ya. Ya, semoga semuanya sudah dibereskan, ya. Umat sisah, sehingga tidak lagi penyerangan-penyerangan sebagainya, malah kamu yang sekarang menyerang-nyerang setan, ya. Dan setan ketakutan lihat wajahmu. Wah, itu baru keren tuh. Iya Min, kata Father Gabriel, kebohongan sukses iblis adalah membuat orang yakin dia enggak ada. Yes, itu dia akan sukses sekali kalau dia bisa meyakinkan orang bahwa dia enggak ada, bahwa dia hanya sekedar personifikasi daripada kejahatan atau personifikasi dari dosa. Wah, dia senang banget tuh. Min, kalau satu rumah belum tentu saudara, bagaimana, Min? Maksudnya satu, ya nggak apa-apa. Pokoknya satu rumah, apakah saudara, apakah tidak, ya, rumah itu akan Tuhan selamatkan. Begitu. Rumah dan tentu dengan seisinya, ya. Ya, Min sambil ngecas. Sebentar, semoga tidak terjadi apa. Ya. Wah. Bunyi, ya. Nah. Cek. Wah, ternyata waktu dicas tadi dia bunyi. Setan takut Padre Pio. Iya, benar sekali. Ya. Wah, ini nggak mau dicas, ini bagaimana ini, ya? Sebentar kita cari cara, ya. Tadi dicas dia bunyi, dia kayak storing begitu. Coba lagi deh.
atau dia mesti dicas pakai power bank, nggak mau pakai listrik. Tunggu ya. Coba. Nah. Kita coba ini. Ya, semoga tidak bunyi ya. Nah. Ini bagaimana? Sepertinya aman ya. Ya, ini mencas HP-nya. Nah, sudah baik sekarang ya. Min, coba jelasin setan takut Padre Pio. Iya. Salah satu santo yang boleh kita mintain perantaraan doa adalah Padre Pio dalam sesi pengusiran setan ya, ataupun dalam doa deliverance. Min, coba jelasin hierarki setan, Min. Katanya ada setan regional, setan pangkat rendah, setan budak. Dengar-dengar Kunti itu pangkat rendah ya, Min. Ya, yang jelas mereka memang punya tingkatan-tingkatan seperti itu ya. Nggak begitu ini juga nggak begitu jelas juga bagaimana pembagiannya. Tetapi Mimin pernah posting. Nanti cek aja di BT-nya Mimin ya. Mimin pernah posting. Sebentar. Ya, tentang hierarki setan. However, mereka tetap punya hierarki ya, karena dulunya mereka adalah mantan malaikat yang kita tahu malaikat juga punya hierarki. Demikian juga mereka mulai dari tingkatan terendah, menengah sampai yang tinggi. Nah, secara logika Santo Thomas Aquinas mengatakan setan yang paling tinggi tingkatannya adalah dia yang paling tidak bahagia. Karena apa? Karena dia yang paling jauh daripada Tuhan. Begitu. Semakin dia jauh daripada sang sumber kebaikan, sumber keindahan, sumber kebenaran, maka dia menjadi 100% kebalikannya. Dia menjadi sangat tidak bahagia, menjadi sangat pemarah, jadi sangat gelisah, menjadi yang paling jelek. Itulah dia hierarki yang paling tingginya. Begitulah. Ada dibahas Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologia. Ya, intinya kalau setan terendah itu lebih gampang ngusirnya, begitu ya. Ya, termasuk namanya kunti lah, pocong lah, dan sebagainya. Setan-setan yang suka godaan-godaan kita itu sebenarnya setan tingkat rendah. Setan tingkat tinggi itu yang biasanya diperoleh dengan sesuatu ritual atau pesugihan dan sebagainya, itu udah lebih tinggi tingkatannya. Ya. Kalau cuma suka nampakkan diri lewat-lewat itu gampang banget ngusirnya. Itu setan iseng namanya ya. Min, apakah setan cuma ada di bumi, di planet Mars atau luar angkasa? Ada enggak? Sebenarnya mereka enggak dibatasi ruang dan waktu ya. Cuman kenapa mereka suka di bumi? Karena memang tujuan mereka tahu one day mereka akan dienyahkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Nah, mereka sedang cari teman gitu loh. Karena mereka enggak mungkin bisa balas dendam dengan Tuhan. Karena mereka dendam sekali sama Tuhan ya. Karena mereka kalah perang pada waktu itu, sehingga mereka terbuang dari surga. Jadi yang mereka incar adalah manusia, kamu dan saya, yang merupakan makhluk yang paling dicintai Tuhan. Jadi mereka suka di bumi karena mau membinasakan manusia. Jadi
cari teman sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke dalam neraka. Kurang lebih begitu. Jadi mereka ngapain main ke Mars juga gitu kan. Ke Jupiter juga, nggak ada yang bisa digodain. Oke, sampai di mana kita tadi? Nah ini dia. Can demon physically harm us? Dapatkah setan, ya, kita turunkan dulu. Dapatkah setan secara fisik menyakiti kita? Nah, dikatakan di sini, orang-orang yang pertama kali berpikir tentang pengusiran setan dan realitas setan seringkali ketakutan. Mereka takut apa yang akan setan lakukan terhadap mereka. Jadi ini berlaku bahkan untuk beberapa imam. Oh, ini sudah tadi ya, karena takut ya. Oke. Jadi saat uskupnya minta, mereka takut gitu kan, itu wajar ya. Ini sudah tadi, kita lanjutkan sampai di sini. Nah ini dia. Ini nggak masuk akal katanya. Malaikat yang jatuh atau iblis hanya dapat melakukan apa yang Tuhan izinkan untuk mereka lakukan. Setuju? Tuhan mengizinkan mereka untuk menggoda semua orang, untuk memiliki dan maksudnya untuk merasuki ya, possessed. To possess, untuk merasuki dan bahkan menindas atau obsesif atau vexation beberapa orang dan melecehkan beberapa orang berdasarkan hikmat Tuhan lah. Jadi maksudnya terkadang Tuhan membiarkan itu terjadi karena hikmatnya, misteri dia yang nggak pernah kita mengerti. Bahkan iblis pada akhirnya akan melakukan kehendak Tuhan dan mengembalikan kemuliaan Tuhan, hal mana pada akhirnya membuat mereka kecewa gitu loh. Nanti kita akan lihat maksudnya seperti apa ya. Intinya begitulah, bahwa ketika kita berhasil mengatasi semua pencobaan godaan iblis itu, pernah kerasukan setan dan ketika dilepaskan, iman mereka lebih kuat. Mereka bertumbuh dalam hidup doa dan mereka enggak mau mengalami kembali, enggak mau setannya balik lagi. Jadi mau tak mau mereka harus berdoa, harus misa, harus baca kitab suci dan intinya memupuk hidup doa, dan pada akhirnya membuat mereka lebih rohani daripada orang-orang yang belum pernah mengalami apapunnya. Jadi ada sisi positifnya juga gitulah maksudnya. Ya. Dia ketawa dia. Ini sampai di mana tadi? Nah, jadi memang dikatakan, jadi memang there are limits, memang ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan oleh iblis gitu ya. Mereka tidak diperbolehkan langsung membunuh kita atau biasanya melukai kita secara permanen, itu nggak boleh. Mereka nggak akan diizinkan. Ya, Tokopedia ini ganggu Jadi kalau kita melihat, in fact, faktanya selama sesi pengusiran setan
tampaknya ada semacam bubble around the exorcist. Bubble itu seperti sebuah shield, sebuah pelindung, seperti sebuah benteng begitu yang nggak kelihatan. Tampaknya ada semacam pelindung seperti ini di sekitar para eksorsis. Dan kadang-kadang ketika orang yang kerasukan itu menerjang si pendoa, mereka berhenti sejenak, seperti tertegun, seperti stunning gitu ya. Nah, pelindung itu sedang bekerja. Orang yang kerasukan mungkin bisa saja menjangkau, menyentuh atau mencekik pastor ya, atau pendoa, tetapi nggak bisa melakukannya. Seolah-olah ada perisai tak terlihat di sekeliling pendoa. Tuhan menetapkan batasan. Nah, ini fakta dan ini beneran terjadi. Sehingga kita nggak perlu takut-takut amat ya. Memang selalu dianjurkan untuk tetap buka mata setiap melakukan atau mendoakan orang kerasukan. Nggak boleh tutup mata. Untuk jaga-jaga terhadap tangan dan kakinya yang bergerak tidak terkontrol begitu. Ya kadang-kadang juga terjadi kita kena serang ya, apakah kesepak atau ketendang begitu, itu juga bisa terjadi. Tapi bisa juga bisa juga tidak mengalami apapun. Sorry, Mimin baru sembuh dari batuk, jadi memang sedikit-sedikit mesti minum. Oke. Just ini sudah. But demons can do all sorts of tempting and even more explicit attacks. Tapi setan dapat melakukan segala macam serangan yang menggoda, bahkan lebih dikatakan sini lebih eksplisit. Santo Thomas menulis tentang kedengkian, iri hati, dan kebencian yang mendorong setan untuk menggoda manusia dan menyerang mereka. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, di dalam sejarah gereja, penuh dengan banyak sekali contoh orang suci, orang kudus, dan para mistikus yang agung yang telah menderita serangan langsung oleh setan ya, dan ante-antenya gitu ya. Ini apa nih? Kenapa setan butuh media manusia buat menyerang ya? Padahal kayak di film-film, setan ada juga yang serang pakai kayak tenaga dalam. Itu juga kadang terjadi. Mereka menyerang secara langsung, kadang juga terjadi kok. Kadang mereka pakai manusia yang kerasukan, kadang juga mereka bisa menyerang langsung. Nah biasanya terjadi di orang-orang yang menurut mereka sangat merugikan kerajaan neraka. Seperti para santo-santa. Nanti di sini akan dijelaskan beberapa santo-santa yang diserang secara langsung, nggak pakai media manusia. Nah, kalau sampai mereka melakukan itu, berarti si para santo-santa ini sangat merugikan mereka. Bisa jadi dengan doanya, dengan tapanya, dengan silihnya, itu banyak sekali merebut jiwa-jiwa yang seharusnya masuk neraka karena perbuatannya, tetapi kemudian bertobat, begitu loh. Itu tentu bagi mereka ini meruntuhkan aset mereka ya. Itu bisa mereka lakukan. Ya tentu terkadang Tuhan izinkan. Ya begitulah ya. Nah, nanti kita lihat di sini.
Nah, ini contohnya, barusan kita bicarakan tadi, ya. Padre Pio, dia ya. Ini dia. Padre Pio, Santa Yohanes Vianney, Santa Gemma Gagani, juga Santa Caterina dari Siena, dan banyak-banyak lagi. Itu seringkali menderita memar, ya, hidung berdarah, luka, goresan, pukulan, tendangan dan hantaman langsung loh. Ini tanpa media manusia loh. Mimin bersama tim tidak jarang mengalami sebuah cakaran, baik di punggung maupun di lengan. Kalau kita pelayanan ke pedalaman, terutama di tempat-tempat yang banyak sekali kuasa gelapnya, di mana penduduk di sana sangat percaya dukun, sakit sedikit pergi ke dukun, ya bisa jadi karena pengobatan ke rumah sakit atau puskesmas jauh ya, itu yang mereka tahu. Jadi mereka pergi ke dukun dengan niat baik, nggak ngerti sama sekali mereka tentang namanya okultis, penyembahan bara, enggak, taunya mereka ditolong, mereka dibantu, begitulah. Nah, ternyata itu akhirnya menjadi sebuah media bagi iblis untuk menjerat jiwa-jiwa manusia. Jadi mereka terjatuh ke dalam kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Nah, ini ketika diadakan pelayanan ke sana, itu memang cukup berat. Banyak sekali pedalaman-pedalaman yang masih seperti itu ya. Nah, seringkali serang-serangan fisik bisa terjadi tanpa media manusia. Ya, tapi Tuhan mengizinkan sebatas mana kita mampu gitu loh maksudnya. Mimin sama tim hanya mengalami sejauh itu aja, enggak sampai apa yang dialami santo-santa yang luar biasa itu ya. Ya puji Tuhan, Tuhan tahu kita lemah dan belum kuat. Pada intinya jangan takut, ya jangan takut. Tuhan selalu melihat sampai di mana kekuatan kita. Oke, sampai di mana tadi? Di sini, ya. Nah, para santo-santa ini menanggung cobaan iman yang luar biasa dan dengan demikian mencapai tingkat kesucian yang tinggi. Selain itu, sebagai jiwa-jiwa korban yang dipilih secara khusus, mereka menjadi saluran keselamatan bagi banyak orang. Seperti Kristus ya, mereka terikat juga pada salib Kristus. Jadi mereka ini dijadikan seperti dalam tanda petik Kristus-Kristus kecil yang terus-menerus menebus dunia atau bersilih atas dosa-dosa dunia dengan doa mereka, dengan laku tapa mereka. Nah, dan ini ternyata sangat merugikan kerajaan neraka sehingga mereka mengalami serangan secara langsung. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap percaya kepada Tuhan, bahkan mereka menuliskan kisahnya yang mana membuat kita menjadi semakin yakin dengan iman kita. Jadi setan dirugikan dong di sini. Maksudnya mau memadamkan api surgawi dalam diri orang kudus ini dengan apa segala daya dan upaya, ternyata malah semakin menumbuhkan iman mereka. Dan bahkan semakin ketika mereka sharing kepada kita, iman kita juga bertumbuh. Nah, hal seperti ini loh yang dikatakan sebuah anugerah. Jadi sebenarnya setan itu kena prank sama Tuhan gitu loh. Apapun yang dilakukannya, ya ternyata malah membuat kita menjadi semakin kuat, semakin beriman kepada Tuhan gitu loh maksudnya. Itu sebuah anugerah. Jadi dikatakan di sini, the key is, kuncinya adalah bahwa setan hanya dapat melakukan apa yang Tuhan izinkan untuk mereka lakukan. Adalah bagi orang Kristen untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut terlibat dalam pelayanan pengusiran setan, takut serangan balik misalnya, nggak perlu takut ya. Tuhan akan menyertai kita. Kebanyakan orang tidak akan diminta untuk menanggung serangan setan yang luar biasa, ya. Ini hanya dialami oleh para kudus, jadi nggak usah terlalu dipikirin, gitulah intinya. Setan tidak akan memukul sebagian besar orang Kristen secara fisik, gitu.
Tetapi kita semua harus menanggung godaan hariannya, daily temptations. Seperti orang-orang kudus, ketika kita menanggung pencobaan-pencobaan ini dengan iman, kasih karunia Allah menang dalam diri kita. Nah, dalam prosesnya kita menjadi kudus dan diubah menjadi orang-orang kudus kecil Allah. Ya, luar biasa nggak? Ada yang menemukan nggak letak luar biasanya di sini? Iya, sampai sebegitunya memang ya, untuk orang-orang tertentu yang ternyata memang merupakan sebuah ancaman bagi kerajaan neraka. Begitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita memang ya, tidak semuanya diizinkan Tuhan mengalami serangan-serangan seperti ini. Ya, amit-amit jangan deh ya. Kita mengalami ya godaan-godaan yang biasa aja deh gitu. Masih ingat ada dua aktivitas demonik, aktivitas ordinary dengan aktivitas extraordinary, aktivitas yang biasa dan aktivitas yang luar biasa. Masih ingat? Ada dua aktivitas setan. Oke. Aktivitas yang luar biasa adalah 4. Kerasukan setan atau possession. Satu lagi apa? Satu lagi obsesif. Ya, kerasukan tipe obsesif yang mengunci pikiran untuk berpikir positif dan diarahkan untuk bunuh diri. Yang ketiga adalah oppression atau vexation, penindasan atau serangan fisik. Nah, yang keempat adalah infestation, di mana kuasa kegelapan ini berdiam dan menaungi tempat tertentu, atau rumah angker lah, pohon angker lah, atau wilayah angker lah, itu ya. Itu aktivitas demon yang luar biasa. Tetapi ada lagi satu aktivitas yang biasa, dan ini menjadi favorit bagi setan. Ya, menjadi aktivitas favoritnya setan bahkan ya, yang biasa ini. Apa itu? Nah, kan dikatakan tadi enggak semuanya kita mengalami aktivitas setan yang luar biasa ya, termasuk serangan fisik tadi yang dialami para santo-santa. Tapi kita hampir semua orang, bahkan semua orang pasti mengalami aktivitas setan yang biasa. Apa itu? Aktivitas favorit setan adalah 1. Godaan, 2. Dosa. Nah, itu dia. Ini aktivitas setan yang biasa. Siapa tahu one day keluar dalam ujian ya. Semua orang akan mengalami godaan dan mengalami dosa. Dan setan suka bekerja di sini. Hal yang sepertinya biasa saja. Dan untuk aktivitas yang luar biasa itu kan butuh media agar dia bisa intervensi ya. Nah, untuk aktivitas yang biasa enggak butuh media. Karena pada dasarnya manusia itu sudah berkecenderungan kepada dosa. Dia tinggal ngipas-ngipasin aja. I see, jadi doa syafaat atau mendoakan orang lain termasuk ancaman ya bagi setan. Menarik. Yes, benar sekali. Bahkan kalau kamu mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, kamu bisa berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya persembahkan kesulitan ini, saya persembahkan kesakitan saya untuk saudara-saudara saya juga mengalami sakit, atau yang mengalami sedang terikat kuasa kegelapan. Hal seperti ini, persamaan-persamaan seperti ini, itu juga bisa berlaku menjadi silih atau penebusan bagi orang yang membutuhkan. Jadi Tuhan bisa mengambil rahmat tersebut untuk diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Ya, itu dia. Itu menarik. Ambil minum lagi. Silia, iya saya berpaham. Iya, kita menjadi seperti Yesus kecil bagi dosa-dosa dunia.
Begitu. Oke. Baik. Min, izin tanya, doa apa yang paling ampuh untuk eksorsisme? Sebenarnya semua doa itu ampuh saja ya. Bedanya apa? Doa deliverance sama eksorsisme. Kalau eksorsisme itu udah termasuk ke dalam sebuah ritus atau ritual. Jadi itu ada bukunya, ada tahapannya, ada aturan-aturannya. Nah, untuk mereka yang bukan pastor eksorsis nggak bisa melakukan itu. Hanya pastor eksorsis yang mendapat anugerah itu untuk melakukan eksorsisme. Untuk kita sebagai awam ataupun sebagai pastor yang bukan eksorsis ataupun sebagai biarawati bisa melakukan doa dalam iman dalam nama Yesus. Bisa dilakukan doa permohonan maupun doa perintah. Doa permohonan itu seperti ini: Tuhan, saya mohon Engkau singkirkan, Engkau usir pergi setan yang ada dalam tubuh temanku ini. Nah, itu doa permohonan kepada Tuhan. Atau minta bantu Bunda Maria, atau minta bantu malaikat dan orang kudus. Satu lagi namanya doa perintah. Kamu perintahkan secara langsung dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala setan, segala intervensinya, segala pekerjaannya dalam tubuh temanku ini, aku usir pergi dalam nama Yesus. Nah, itu doa perintah. Setelah itu boleh kamu padukan dengan yang namanya rosario, atau doa kerahiman ilahi, atau lagu-lagu pujian, mengundang kehadiran Roh Kudusnya. Begitu, ya. Yang tujuannya untuk membebaskan si korban ini, ya. Jadi sebenarnya semua doa ampuh sejauh iman kita besar, ya. Dan kita nggak boleh takut. Itu aja, ya. Tips and triknya. Seharusnya semua orang Kristen berkuasa atas setan, kan? Tuhan Yesus telah memberi kita kuasa. Ingat itu? Kepadamu kuberi kuasa, ya, menginjak ular dan kalajengking. Bahkan kalau terminum racun maut enggak mati. Lu bisa ngusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit. Itu kan sudah diberikan. Bukan hanya kepada para pastor, para uskup, atau para pendeta dan sebagainya. Enggak, itu kepada semua orang. Ya. Jadi ya mesti mulai sekarang biasakan berdoa dalam nama Yesus. Kalaupun bukan untuk orang lain, paling nggak untuk diri sendiri. Misalnya mengalami sesuatu tengah jalan, dalam nama Yesus, Tuhan lancarkan segala-galanya. Tuhan lindungi saya, Tuhan utus para malaikat berjalan di depan saya untuk menghindarkan saya dari segala bencana. Misalnya, mulai dibiasakan doa dalam nama Yesus. Oke? Absen dulu, Min. Absen, mantap. Puji Tuhan. Leonardo dari Santo Athanasius Gereja Ortodok Koptik, Bang. Mantap. Wow. Oke, thank you, Min. Sama-sama. God bless ya. Ya. Tapi memang Mimin sama tim juga sangat terbantu dengan doa rosario, juga doa kerahiman ilahiyah itu doa yang nggak pernah absen kita pakai. Terus sama pembacaan kitab suci. Ya. 3 itu. Kan biasa kan bisa berjam-jam itu. Ini untuk deliverance ya, bukan yang eksorsis ya. Yang eksorsis itu hanya boleh pastor tertentu. Jadi itu selalu bisa beres pada akhirnya. Ya, walaupun kita tahu ya perlu beberapa sesi lagi ya untuk benar-benar menuntaskannya. Tetapi itu sangat ampuh. Sangat ampuh ya. Ya, berbahagialah dengan warisan doa dari para tradisi apostolik itu sampai ke tangan Anda. Itu sebuah warisan yang luar biasa. Min, kalau lagi tergoda berdosa juga bisa pakai doa perintah itu ya, Min. Nggak usah takut. Dosa urusan Tuhan. Ya, itu serahkan sama Tuhan. Hajar saja, yakin aja, ya, yakin aja, sikat aja, bantai aja.
Anggaplah coba-coba praktek. Syukur kalau pergi, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu juga nggak apa-apa. Nggak mesti menunggu suci dulu ya. Apalagi dalam keadaan darurat dan apalagi kita benar-benar berpikir untuk membantu teman kita. Jadi Tuhan sebenarnya yang Tuhan lihat adalah si korban ini ya. Dan seberapa besar kepedulian kita terhadapnya ya. Sebenarnya itu yang Tuhan lihat. Dan seringkali niat baik kita untuk menolong itu yang seringkali Tuhan kabulkan. Sudah mengatasi segala kebersalahan kita, kelayaan kita, nggak usah pikirin itu dah. Ya, setelahnya kita bereskan. Ini maksudnya dalam keadaan darurat ya. Setelahnya kemudian kita bereskan, kita pengakuan dosa dan mulai hidup seturut firman ya, is okay ya. Tapi dalam keadaan tertentu di mana kamu memang nggak siap sama sekali ya, lakukan aja, imani saja ya. Lagi tergoda dosa maksudnya bagaimana? Oke. Why should you be anxious? Mengapa Anda harus cemas? Ya, puji Tuhan setelah sekian lama kita mencapai 13.000 mulai dari awal-awal 20 menit pertama 34 gitu ya. Oke. Dikatakan di sini jam berapa sekarang sudah? Oke, setengah jam lagi, mantep. In today's session, dalam sesi hari ini, saya diludahi lagi, kata Father Gabriel. Jadi itu mengingatkan saya pada sesuatu yang dipelajari setiap pengusir setan dengan sangat cepat, bahwa setan sangat benci pastor. Nah, ya. Jadi pastor ini seringkali diludahi oleh setan. Nah, dikatakan di sini sebenarnya bukan aku yang mereka benci, mereka membenci Yesus. Ketika mereka melihat seorang pastor, mereka melihat Yesus dan menyerang dengan seluruh tubuh mereka dengan amarah yang membara. Nah, ironisnya, kebencian dan kekerasan mereka hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, ironis ini. Seperti kita sudah sudah bahas sebelumnya ya. Apapun yang mereka lakukan, pada akhirnya terjadilah kemuliaan Tuhan. Begitu kan? Dia kena prank lagi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Setan membujuk orang untuk membunuh Yesus, yang sebenarnya sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Nah, lihat di sini. Padahal, maksudnya begini. Mereka berpikir mereka menang dengan kematian Yesus. Nah, ketika Yesus bangkit, mereka dikalahkan. Hal seperti ini loh, ya, yang menjadi seringkali pada akhirnya menjadi kemuliaan Tuhan juga, apapun yang mereka lakukan. Saya mencoba menawarkan ludah, kutukan, dan hinaan lain yang saya terima dari mulut mereka untuk pembebasan jiwa yang sedang kami doakan. Kejahatan dan kekerasan setan pada dasarnya adalah mengalahkan diri sendiri, self-defeating. Ya, betul. Jadi kejahatan dan kekerasan setan pada dasarnya adalah by its very nature it is self-defeating. Jadi apapun yang mereka lakukan sebenarnya mengalahkan diri mereka sendiri atau mempermalukan diri mereka sendiri, tepatnya seperti itu. Ini tentu berlaku untuk mereka yang bisa mengambil rahmat dari setiap peristiwa. Tidak berlaku untuk mereka yang ketakutan dan kemudian kalah. Nah, setan menang di situ. Tapi kalau kamu yang menang, maka kamu menjadi semakin
bersinar, semakin tumbuh dalam iman, semakin kuat. Begitu maksudnya. Kita cabut dulu, sudah penuh. Oke. Maksudnya supaya kita mengusir godaan, Min, bukan dalam konteks pengusiran setan. Jika kita digoda untuk berbuat dosa, gitu. Pada saat kamu sedang tergoda untuk berbuat dosa, enggak bisa kok pakai doa perintah. Dalam nama Yesus, saya perintahkan godaan ini atau godaan itu menyingkir daripadaku. Enggak apa-apa. Anggaplah kita enggak tahu apakah ini memang kita sungguh tergoda dari keinginan kita atau memang ada sesuatu yang bisikin gitu kan. Ya enggak apa-apa, pakai doa perintah. Kalau ternyata memang dari keinginan kita, ya nggak apa-apa juga. Dengan doa kita semakin disadarkan. Tapi kalau memang ada yang nunggangi dan ada realitas atau pribadi tersebut yang mau dompleng di situ, ya dengan sendirinya dia akan kabur ya. Karena kita berdoa dalam nama Yesus. Ya. Oke. Sampai di sini. As the years pass, I feel a greater sense of calm through it all. Seiring berlalunya waktu atau tahun, saya merasakan ketenangan yang lebih besar melalui semua ini. Apapun yang terjadi, Yesus menang. Jesus dikatakan di sini, Jesus wins, ya. No matter what the demons do, they lose. It is inevitable. Tak peduli apapun yang dilakukan iblis, mereka pada akhirnya kalah dan itu nggak bisa dihindari. Ya. It is like watching a baseball game and knowing ahead of time that your team will win. Jadi ini seperti menonton pertandingan baseball dan mengetahui sebelumnya bahwa tim adalah pemenangnya. Big, menang besar. Ya, in this case dalam hal ini, sehingga Anda cuma duduk dan menikmati permainan. Nah, jadi begitulah ya. Dan this should be the lot of all those who follow Jesus. Ini harus menjadi nasib semua orang yang mengikuti Yesus. Relax atau santai, Yesus menang dan kita menang bersama Dia. Jadi mengapa Anda harus cemas sama sekali? Ya. Oke. Saya pernah berdoa begitu saat cemas dan puji Tuhan rasa seperti itu perlahan menghilang. Puji Tuhan ya, bisa jadi ada sebuah intervensi. Kalau ternyata doanya berhasil. Bagaimana cara mengetahui kalau seorang benar-benar kerasukan setan, Min? Itu ada beberapa cara ya. Kalau untuk kita yang biasa menerima korban-korban ini dalam proses mendoakannya, pertama kita suruh pergi ke dua tempat. Misalnya dia mengalami sesuatu ya, apakah sakit atau hal tertentu. Pertama ke dokter, kedua ke psikiater. Setelah dua-duanya ternyata enggak mendapatkan penjelasan yang memadai atau gejalanya tidak menjadi lebih baik, baru datang kepada kita. Nah, di situ baru kita akan doakan. Jadi pakai filter ini dulu, pakai filter prosedur yang benar dulu, ya. Sejauh bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang ada orang yang datang langsung tanpa lewat ini dan itu. Jadi udah menganggap dirinya kerasukan aja atau mengalami sesuatu aja. Nggak apa-apa juga kita doakan dengan doa pengusiran umum, begitu kan? Yang belum spesifik dulu. Siapa tahu memang benar-benar mengalami intervensi. Nah, doanya seperti apa? Doanya ya kita doakan dalam nama Yesus. Kita doa perintah. Kita bawa bernyanyi, kita bawa memuji Tuhan dan sebagainya. Nah, biasanya untuk orang yang mengalami kerasukan berat akan manifestasi saat puji-pujian, saat penyembahan, saat doa bersama. Biasanya akan manifestasi atau saat didoakan.
doakan penumpang tangannya oleh tim yang memang dikaruniai untuk itu, akan terjadi manifestasi. Nah, apalagi ketika sedang terjadi manifestasi, ketika kita minta dia menyebutkan nama Yesus, ternyata setannya menolak atau melengos atau begitu. Misalnya contohnya begini, biasanya kita menyebutnya doa fa'al iman. Doa fa'al iman itu doa yang harus diulangi dan diucapkan kembali oleh si korban. Misalnya, dalam nama Yesus, dia harus ngikut. Dalam nama, kalau dia nggak menyebut nama Yesus, udah pasti kerasukan. Aku nyatakan diriku, dia ngikut. Bahwa aku milik Yesus, bahwa aku milik, gitu. Jadi dia selalu menghindar kata Yesus. Atau bahkan dia balik. Aku menyatakan diriku bahwa aku milik Yesus. Sengaja dibalik oleh dia. Aku menyatakan diriku, kaulah milik aku semuanya, gitu. Jadi mereka mencari alasan dan berbagai cara. Nah, itu sudah pasti itu kerasukan setan. Ya, orang yang mengalami mental problem nggak akan takut dengan nama Yesus. Ya, itu salah satu saja. Tentu butuh melihat dulu orangnya seperti apa. Tapi kriterianya seperti itulah. Terus kita juga bisa flashback orang tersebut ke belakang. Selama ini dia pernah kemana saja? Apakah sering pergi ke dukun? Apakah sering ramal-meramal atau terlibat di okultis? Nah, kalau dia mengalami gejala tertentu, bisa jadi itu juga tanda bahwa dia sedang ditempelin atau terkena roh yang ngikutin gitu loh. Kita bisa flashback juga ke belakang. Jadi banyak sekali yang mesti dilihat ya. Terus begitu dia mengalami kerasukan, suara yang berubah atau tenaga yang tiba-tiba sangat kuat melebihi manusia normal. Hal-hal seperti ini juga. Ya, begitulah. Hantu dan iblis apa sama atau beda ya? Nah, ini tergantung masalah bahasa sih di tiap kebudayaan ya. Cuman di Indonesia sepertinya dibedakan ya. Sepertinya kalau Indonesia itu hantu itu lebih ke apa? Lebih ke roh gentayangan ya kalau hantu ya. Terus sementara kalau iblis itu ya memang sejatinya makhluk yang adalah mantan malaikat itu ya. Sepertinya begitu di Indonesia. Bener begitu nggak? Bagaimana teman-teman orang Indonesia? Apakah arwah orang meninggal bisa mengganggu manusia? Ini memang pertanyaan yang perlu ini lagi ya, perlu penyelidikan lebih lanjut. Mimin sendiri nggak yakin arwah itu bisa mengganggu manusia, ya. Tetapi bahwa kadang-kadang untuk jiwa-jiwa yang di dalam ajaran gereja Katolik yang masuk ke dalam air penyucian dan minta doa, kadang-kadang bisa mengambil mimpi, tolong doakan dia. Jadi dalam tanda petik mengganggu seperti ini ya. Tapi kalau seperti di film-film tiba-tiba menyakiti atau tiba balas dendam, itu Mimin nggak percaya itu bisa terjadi. Karena untuk melakukan itu energinya besar sekali dan itu tidak mungkin dilakukan oleh roh manusia yang tidak berdaya itu. Ya, begitu. Walaupun memang kita harus terus-menerus mencari info tentang itu ya. Jadi memang pengetahuan kita mesti ditambah dari hari ke hari. Nggak fix sampai di sini. Kita terus berjalan dengan pengetahuan ya, dan berjalan dengan berbagai pendapat orang yang nggak apa-apa. Kalau Mimin pribadi sih nggak yakin sih ya, gitu. Butuh energi yang besar sekali untuk membunuh orang, untuk menyakiti orang, untuk mengganggu orang ya. Dan apalagi dikatakan dia balas dendam karena dia diperkosa gitu ya, dan sebagainya begitu. Sementara dalam kepercayaan iman Katolik, ketika kita meninggal kita langsung mengalami dua penghakiman. Penghakiman pertama kita terima saat itu juga, langsung ditentukan di mana kita sesuai dengan iman, harapan, dan kasih atau perbuatan kita. Apakah di surga, apakah di neraka, atau masih diproses di api penyucian untuk pada akhirnya masuk surga. Nah, jadi konsep gentayangan itu agak
susah juga di dalam gereja Katolik tempatnya di mana. Bisa jadi di api penyucian, ya bisa jadi. Dan kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk datang kepada apakah keluarganya atau kepada pendoa untuk didoakan ya. Kalau Mimin sih percaya, Mimin nggak percaya roh gentayangan, tapi percaya bahwa di api penyucian kadang-kadang mereka bisa diizinkan Tuhan untuk datang mengunjungi kita atas izin Tuhan tentunya. Begitu. Karena itu pernah terjadi dalam pengalaman Maria Sima atau pengalaman para santo santa ya. Jadi memang kita juga mesti hati-hati dalam melihat ini. Yang kedua adalah tadi penghakiman pertama ya, begitu meninggal. Penghakiman terakhir adalah pada akhir zaman nanti. Pada akhir zaman semua akan mengalami penghakiman massal, dan pada saat itulah ditentukan untuk selama-lamanya kemana jiwa akan pergi, termasuk iblis. Oke. Min mau tanya, apa benar adanya Archangel? Iya, malaikat agung ya. Balik ke buku Min. Ya. Balik ke buku Min, iya. Sampai mana buku kita tadi? Oke, setan depresi ya. Oke, waktu kita tinggal sedikit lagi. Oke. Why should you be anxious? Bukan ya. Ini dia, setan depresi. Nah, ini menarik dia katakan di sini. As a licensed psychologist, sebagai psikolog berlisensi. Nah, ternyata psikolog juga ini. Baru tahu kita di sini. Ternyata Monsignor Rossetti ini psikolog juga. Ya. Saya telah merawat banyak orang ya yang mengalami depresi klinis. Ada banyak jenis depresi dan sebagian besar dapat diobati. Biasanya kombinasi obat-obatan dan psikoterapi itu efektif. Ya. Tetapi ada beberapa gangguan depresi maksudnya yang kebal pengobatan karena berbagai alasan. Nah, ini bisa dipadukan dengan ilmu psikologi ya. Dikatakan di sini, beberapa waktu yang lalu tim dan saya sedang berdoa untuk seseorang yang terlibat secara luas dalam praktek okultisme. Pada suatu saat ada seorang di antara kita yang punya karunia ya, itu berkata seperti ini. Sepertinya Anda memiliki roh depresi yang sedang menaungi Anda. Nah, kemudian orang yang si korban ini menegaskan, memang dia baru-baru ini menderita depresi akut. Kemudian saya menyuruhnya berkata, saya meninggalkan roh depresi dan dalam nama Yesus saya perintahkan mereka untuk pergi. Nah, jadi boleh melakukan doa perintah seperti ini untuk diri sendiri ya. Nah, dalam tanda kurung ini dikatakan di sini, umat awam memiliki otoritas atas tubuh mereka sendiri dan dengan demikian dapat memerintahkan setan untuk meninggalkan mereka dalam nama Yesus. Nah, jadi ini boleh dilakukan seperti yang ditanyakan oleh Heo tadi. Bolehkah melakukan doa perintah untuk diri sendiri? Ini seperti yang dilakukan oleh seperti yang dianjurkan oleh Monsignor Rossetti terhadap si korban yang ketindihan roh depresi ya, boleh dilakukan.
I then affirm it. Saya kemudian menegaskannya. Sebagai perwakilan gereja, saya mohon kunci Santo Petrus dan saya memerintahkan setan depresi untuk pergi. Dalam beberapa detik dia merasakan depresinya terangkat dan dia jauh lebih baik dan has remained so, dan tetap demikian. Nah, ini menarik ya. Paparan yang meningkat terhadap iblis itu membawa serta kegelapan, beban, dan efek depresi. Nah ya, meskipun terlihat seperti depresi, biasanya si korban enggak merespon terhadap pengobatan atau psikoterapi. Saat kita terus mohon kuasa penyembuhan Yesus dan memerintahkan roh jahat untuk pergi, salah satu tanda perbaikan yang kuat adalah terangkatnya kegelapan di sekitar orang tersebut dan meningkatnya rasa light, terang, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, jadi ini boleh dicoba ya untuk mereka yang sering mungkin mengalami depresi atau sering cemas atau apa. Boleh melakukan doa perintah dalam nama Yesus untuk diri sendiri. When someone is depressed, saat seseorang mengalami depresi, intervensi pertama kami adalah menyarankan menemui ahli kesehatan mental atau dan mungkin psikiater untuk meresepkan obat. Nah, jadi memang harus mengikuti prosedur kesehatan terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak berhasil dan ada tanda-tanda kehadiran setan, maka strong deliverance prayer, maka doa pelepasan yang kuat termasuk doa perintah kepada setan depresi untuk pergi itu bisa dilakukan. Intinya begitulah. Oke, kita lihat kalian bertanya apa saja di sini. Atas izin Tuhan semuanya bisa terjadi, tentunya dengan tujuan sesuai dengan kehendaknya. Itu bisa doanya dalam hati ya, Min. Boleh dalam hati ataupun boleh kamu ucapkan. Kalau menurut Mimin sih lebih baik kamu ucapkan saja supaya kamu juga mendengarnya. Ya. Oke, waktu kita masih ada 10 menit lagi. Ya. Kita masih sempat membahas sickening crystals. Oke. Apa itu sickening crystal? Benarkah setan bisa tahu masa lalu kita? Bisa saja, tapi dia membacanya dari rasa bersalah kita. Masa lalu yang berkaitan dengan rasa bersalah dan masih terus kita ingat-ingat. Nah, itu yang dia baca. Ya. Kalau kamu sudah pergi ke sakramen pengakuan dosa dan telah membereskan itu di hadapan Tuhan, dia nggak bisa baca lagi. Dengan syarat kamu harus percaya bahwa semuanya sudah diampuni. Tapi kalau kamu walaupun sudah mengaku dosa tapi masih kamu ingat-ingat, masih merasa bersalah, dia masih bisa baca. Mimin dah ke dokter, Mimin jarang sekali ke dokter. Karena keluarganya Mimin
rata-rata dokter juga, perawat juga, jadi udah tahu obat-obatnya gitu. Jadi ambil obat sendiri. Ini sudah mau sembuh ya, puji Tuhan. Oke, terakhir kita membahas tentang sickening crystals atau kristal yang memuakkan atau bikin sakit gitulah. Sakit dalam tanda petik ya, bikin pusing kepala gitulah. Salah satu pembimbing spiritual saya mengatakan bahwa dia sedang enggak enak badan. Terus seorang teman Kristen yang bermaksud baik telah memberinya beberapa kristal. Dia diberitahu bahwa kristal ini akan membantu kesehatannya. Sejak itu dia merasa sangat sakit. Jadi malah lebih sakit lagi gitu. Nah, apakah kristal, apakah batu, begitu ya. Itu mesti hati-hati juga. Kemarin kita sudah baca kisahnya Father Gabriel Amort ya. Ada orang yang diberi hadiah, apa tuh namanya? Seperti patung. Seperti patung gitu, tapi ternyata patung itu pernah dipakai untuk ritual gitu. Dan dia membelinya di pasar malam atau apa gitu ya. Ya mungkin ada seorang tukang sihir yang lagi bokeh. Terus dia jual patung-patungnya gitu kan. Nah ternyata masih ada isinya dan belum dibereskan. Nah itu gangguannya sampai ke rumahnya, itu juga bisa terjadi. Nah mungkin seperti ini juga yang terjadi. Dia malah makin sakit ketika menerima kristal tersebut. Nah, dia memberitahu saya tentang kristal itu dan saya menyuruhnya untuk membawanya kemari. Kemudian kristal tersebut saya berkati dan saya buang. Langsung dia mulai merasa lebih baik. Kristal itu membuatnya sakit. So many people, begitu banyak orang menganggap diri mereka melakukan kebaikan, tetapi terlibat dalam praktek okultisme yang mengundang kekuatan jahat. Penyihir yang baik, penyembuhan menggunakan kristal, atau white magic sihir putih, apapun itu jika tidak melibatkan Tuhan secara langsung, maka satu-satunya pilihan lain adalah kekuatan iblis, dan itu tidak baik, terlepas dari niat seseorang. Nah, dipertegas lagi oleh Monsignor J. Rossetti ini ya, juga termasuk di dalamnya seperti dukun lah atau apa kan. Mereka berpikir mereka kan bantu orang gitu kan, sehingga orang menggelarinya apa itu, ilmu putih gitu ya. Tapi sebenarnya enggak ada yang namanya ilmu putih. Di luar Tuhan Yesus, semuanya adalah sesuatu yang lain, dan itu mesti kita berhati-hati ya. Jadi mulai saat ini untuk mereka yang terbiasa pergi ke perdukunan, terlibat praktek okultisme, punya jimat di rumah atau pakai susuk lah, ini dan itulah, dianjurkan untuk dibuang semuanya, bertobat, kembali kepada Tuhan Yesus ya. Diawali dengan sakramen pengakuan dosa terlebih dahulu, untuk kemudian didoakan pelepasan atau doa pembersihan. Oke, demikian teman-teman pada malam ini. Terima kasih ya untuk kehadiranmu yang luar biasa, 14.000 orang malam ini. Mimin senang sekali untuk like, untuk share, untuk komen, untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Juga untuk gift-giftnya yang dikirim ya. Semoga makin hari makin banyak. Coba kita lihat kalian bertanya apa nih. Jadi kayak santet gitu ya, Min. Atau mungkin kayak jimat. Iya, jadi kayak jimat sebenarnya. Dia sendiri nggak sadar itu ya. Oke, baik teman-teman. Untuk malam berikutnya kita akan bahas occult practice invite
demons in. Jadi praktek ilmu gaib itu mengundang masuknya setan. Baik, kita mau tutup dengan doa. Ya. Siapkan hatimu. Sator dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, yang juga memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau, hai panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami, para malaikat dan orang kudus berjaga-jagalah di sekitar kami. Kami juga berdoa dan mempersembahkan kepadamu ya Bapa Surgawi, teman-teman kami yang saat ini sedang tidak bisa menghadiri live atau sedang sakit, semoga Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, pergumulan dan segala perjuangan, Tuhan kuatkan. Dan mereka yang sedang berjuang dengan masalah pekerjaan dan ekonomi, Tuhan Yesus cukupi dan berikan solusi. Untuk mereka yang terikat dengan segala kuasa kegelapan dan praktek okultisme, Tuhan Yesus lepaskan dan bebaskan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke all, thank you. Semuanya, see you hari Minggu ya. Iya, minggu depan kita bahas tentang ini dia, tentang perdukunan. Amin, makasih Min, God bless you all. Blessed new liturgical year, oke. Oh, lagunya sudah habis ya. Ya baik. Terima kasih juga. Selamat istirahat ya. Jaga kesehatan selalu. Amin, berkah dalam juga.